Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa, mudik aman dan nyaman menjadi salah satu tujuan Polri. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2024, Kapolri pun telah meminta jajaran dalam operasi Ketupat 2024 untuk menjemput bola mencari kendala yang dihadapi pemudik di jalan tol. Musim mudik dan balik 2024 telah mulai dilaksanakan masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman. Dan untuk melancarkannya, kepolisian pun kembali menggelar operasi Ketupat di tahun ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajaran akan adanya peningkatan lebih dari 50% jumlah pemudik di 2024 ini. Dengan total 190 juta pemudik darat, laut, dan udara, keamanan dan kenyamanan pemudik pun menjadi atensi Kapolri dalam memberikan pelayanan kepada pemudik sepanjang arus mudik dan balik. Untuk itu, Polri pun dipastikan mengerahkan 155.000 personil gabungan, TNI, Polri, dan instansi terkait. Dan tentunya rekan-rekan yang lain juga telah mempersiapkan contingency plan, karena memang saat ini kita sedang menghadapi perubahan cuaca, namun kita rasakan bahwa hujan masih berlangsung, sehingga tentunya ada potensi titik-titik macet banjir dan kita harus mempersiapkan alternatifnya. Dan ini semua akan kita lakukan evaluasi setiap hari dan kita harapkan ini menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kenyamanan terhadap kegiatan arus mudik. Kemudian ada program-program mudik gratis yang akan diselenggarakan oleh kementerian lembaga terkait, dan ini juga kita harapkan bisa membantu, memudahkan, mengurangi terjadinya kemacetan. Kapolri juga memastikan sejumlah perbaikan telah dilakukan Polri berdasarkan hasil evaluasi operasi Ketupat 2023. Salah satunya adalah perintah Kapolri kepada jajaran untuk melakukan penelusuran mencari kendala yang tengah dihadapi pemudik di jalan tol. Dari Jakarta, Faris Hasmi, Mural Almas, dan Irfan Juniseta melaporkan untuk Polri TV. Mendekati mudik Lebaran 2024, Polri bersama beberapa kementerian melakukan kunjungan ke Command Center Korlantas Polri kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat. Pantauan dan pastikan lalu lintas yang akan dilalui pemudik lancar dan aman. Polri bersama Kementerian Koordinator PMK, Kementerian PPPA, dan para pejabat utama Polri lainnya mengunjungi Command Center Korlantas Polri kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat. Rombongan Polri dan kementerian memantau pantauan arus lalu lintas melalui CCTV yang terhubung dengan arus lalu lintas di arteri dan jalan tol Jakarta Cikampek. Dalam tinjauan ini, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan tentang kesiapan arus mudik dan juga aplikasi yang digunakan untuk memantau, mengawasi pergerakan kendaraan yang melintas di jalan tol, arteri, dan pelabuhan. Dijelaskan pula teknologi yang digunakan untuk menjangkau titik-titik rawan kepadatan arus mudik 2024. Mendekati mudik Lebaran 2024, Polri bersama Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pantauan arus mudik di Command Center Korlantas Polri di kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Ica Tanasya di Command Center Korlantas Polri kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat. Silakan Ica dengan laporannya. Ya, benar sekali Almira dan juga pemirsa, pada hari ini pihak kepolisian bersama dengan Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian PPPA dan para pejabat utama Polri mengunjungi Command Center Korlantas Polri kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat. Kegiatan ini diawali dengan pengenalan 4 aplikasi yang nantinya akan digunakan Korlantas Polri dalam meninjau lalu lintas pada saat mudik 2024. Di antaranya yaitu aplikasi GID, yang dimana aplikasi ini di dalamnya terdapat CCTV yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk mengetahui
mengetahui dan meninjau lalu lintas yang akan mereka kendarai atau mereka lintasi. Dan kemudian tadi juga menurut pantauan kami dijelaskan juga terkait dengan perkembangan di Pelabuhan Merak sejauh ini masih lengang dan belum terjadi kepadatan lalu lintas atau kepadatan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Dan kemudian tadi juga diperlihatkan drone yang digunakan oleh Korlantas Polri, yang dimana drone ini nantinya akan digunakan untuk memantau pantauan udara yang akan dikirim secara live streaming untuk bisa mengetahui jumlah kendaraan yang ada di jalur tol maupun arteri, dan setelah itu dimonitoring di command center. Perlu diketahui juga drone ini merupakan alat pertama yang digunakan Korlantas Polri dalam mudik 2024, yang dimana sebelumnya pada mudik 2023 Korlantas Polri belum menggunakan drone tersebut. Dan juga untuk kontraflow akan diberlakukan pada esok hari, yaitu pada tanggal 5 April 2024 mulai pukul 14 atau pukul 2 siang dan hingga Minggu pada tanggal 7 April 2024 pada pukul 12 dini hari di Jalan Kilometer 72 ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Untuk informasi lebih lengkap berikut pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Hari ini saya berkunjung ke Command Center dari Korlantas untuk mengecek secara langsung kondisi jalan, terutama yang akan disiapkan untuk mudik terutama ke arah timur, dan tentu saja bagaimana nanti rekayasa lalu lintasnya akan dilakukan, sudah dilaporkan kepada saya dan Bu Bintang. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan melalui pertemuan ini. Ya. Pertama, kebijakan diskon untuk menggunakan jalur tol sampai Kali Kangkung itu akan berlaku sampai besok jam 5 pagi. Karena itu kepada para pemudik agar nanti tidak ikut berdesak-desakan pada puncak mudik, kalau sudah siap sebaiknya berangkat mudiknya hari ini sampai nanti malam, memanfaatkan diskon ya. Dan juga menghindari kemungkinan terjadinya kemacetan pada saat puncak mudik yang diperkirakan antara tanggal 6 sampai 8. Selain itu, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan adanya peningkatan arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah ini, yaitu pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 4 hingga pada hari ini, yaitu pada tanggal 5 April 2024 sebanyak 7%. Hal ini dikarenakan dampak dari diberikan diskon tarif tol oleh pemerintah, sehingga bisa meningkatkan kendaraan dan volume bagi para pemudik. Dan juga dihimbau bagi masyarakat untuk mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan arus mudik yang terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Ica Tanasya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung diprediksi menjadi salah satu titik macet saat arus mudik Lebaran tahun ini. Animo pemudik untuk menggunakan jalur darat dari Bangka ke Sumatera dan sebaliknya via Tanjung Kalian diperkirakan tetap tinggi. Untuk itu Polres Bangka Barat telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di area ini. Berikut liputannya. Mudik
adalah tradisi masyarakat Indonesia pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama sanak saudara. Mobilitas masyarakat dipastikan akan meningkat pada jalur darat, laut, dan udara. Di Pulau Bangka, Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat menjadi salah satu akses bagi masyarakat yang akan mudik keluar Pulau Bangka lewat penyeberangan menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Data dari ASDP, pengguna layanan penyeberangan pada mudik Lebaran tahun 2023 kemarin berjumlah 26.279 orang yang dilayani armada sebanyak 14 kapal. Agar mudik pada tahun ini aman, nyaman, dan lancar, Polres Bangka Barat bersama pihak ASDP dan stakeholder terkait telah melakukan koordinasi untuk merencanakan rekayasa lalu lintas dan penyediaan buffer zone di areal pelabuhan untuk menghindari kesemrawutan antrian kendaraan yang akan menyeberang. Inilah rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Petugas akan bersiaga di jalur 2 Tanjung Kalian untuk mengerahkan kendaraan penumpang ke areal buffer zone 1 di Pantai Batu Rakit. Sementara kendaraan barang akan diarahkan ke areal parkir khusus di depan gerbang kantor ASDP. Petugas melakukan pengecekan etiket Ferizi dan memisahkan jalur antara kendaraan yang telah memiliki etiket dengan kendaraan yang belum memiliki etiket Ferizi. Ya, selamat sore, Pak. Belum, Pak. Kendaraan yang telah memiliki etiket akan diarahkan ke buffer zone 2 sebagai areal antrian kendaraan sembari menantikan jadwal penyeberangan sesuai waktu yang tertera di dalam etiket. Di areal ini disediakan beragam fasilitas seperti tempat beristirahat, tempat ibadah, serta toilet. Sementara itu, bagi kendaraan penumpang yang belum memiliki etiket Ferizi, diarahkan ke jalur lain di areal Pantai Batu Rakit. Petugas akan disiagakan membantu mereka untuk mendapatkan etiket Ferizi secara online. Setelah etiket didapatkan, mereka akan diarahkan ke areal buffer zone 2. Saat tiba waktu menyeberang, kendaraan penumpang bergerak menuju ke dalam areal pelabuhan dengan melewati loket pemeriksaan etiket. Kendaraan selanjutnya mengantri di areal parkir pelabuhan menunggu giliran masuk ke kapal penyeberangan. Rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman para pemudik. Komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan antar stakeholder sehingga dapat dengan cepat mengatasi dinamika yang terjadi di lapangan. Polres Kudus akan menyiapkan 2 pos pengamanan dan pos pelayanan di sepanjang jalur mudik untuk membantu kelancaran dan keamanan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang, salam presisi, Satlantas Polres Kudus hadir. Masih bersama saya, Pak Kabinot Satlantas Polres Kudus, Ibtu Alifi. Siang hari ini, sebagai informasi kami dari Polres Kudus dan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus menjelang persiapan operasi Ketupat Candi tahun 2024, kami akan melaksanakan persiapan-persiapan. Persiapan yang pertama diantaranya kami adalah mendirikan pos PAM dan pos Yan. Ada 2 pos yang berada di Kabupaten Kudus. Yang pertama adalah pos pelayanan terpadu yang terdapat di Terminal Jati Kudus. Dan yang kedua adalah pos terpadu sinergitas TNI Polri yang berada di Alun-Alun 57 Kudus. Ada apa sih di pos terpadu sinergitas TNI Polri? Mari kita lihat bersama saya Pak KBO. Silakan. Inilah pos terpadu sinergitas TNI Polri yang alhamdulillah kemungkinan malam hari ini sudah bisa kita pergunakan dan kita operasikan, mengingat operasi Ketupat Candi 2024 sudah akan dilaksanakan mulai pukul 00 sampai 14 hari ke depan. Terdapat fasilitas ruang pelayanan
baik nanti kesehatan ataupun pelayanan informasi lainnya. Ada informasi untuk arus, kita mengecek apakah nanti ada kepadatan ataupun kemacetan, serta nanti ini adalah CCTV yang memantau seluruh informasi arus lalu lintas di seputaran Kabupaten Kudus. Dan ada juga ruang khusus untuk Zoom meeting maupun video conference, di mana berbagai informasi, petunjuk, perintah dari pimpinan bisa langsung disampaikan di sini, sehingga akan satu suara. Dengan harapan kita dalam melayani masyarakat yang melaksanakan mudik tahun ini 2024 berjalan dengan aman, lancar, kondusif, selamat sampai dengan tujuan, sampai dengan rumah, sehingga bisa melaksanakan kegiatan puasa dan lebaran dengan aman nyaman di rumah. Demikian seputaran informasi untuk pos sinergitas TNI Polri yang berada di Polres Kudus, Satlantas Polres Kudus. Update kembali nanti kami akan sampaikan kembali. Terima kasih. Selamat siang. Salam presisi. Satlantas Polres Kudus hadir. Polda Jateng siap menjamin keamanan masyarakat yang mudik di Jawa Tengah. Hal ini ditegaskan oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, usai memimpin apel gabungan gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2024 di Kodam 4 Diponegoro Rabu lalu. Operasi ini digelar selama 14 hari, dari tanggal 3 hingga 16 April 2024. Polri, TNI, dan stakeholder komponen masyarakat siap dalam rangka menjamin kehadiran negara memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang akan dibelajar. Gelar pasukan, di mana terhitung hari ini anggota kita sudah inset di masing-masing posisi. Polda Jawa Tengah akan melakukan pengawalan pemudik. Jadi pengawalan roda 2 yang disiapkan dari mulai Brebes, checkpoint Brebes, berestafet sampai dengan Rembang. Dan yang lebih utama adalah jalur tol, di mana jalur tol nanti akan kita lintasi dari nol, ulangi dari mulai Brebes sampai dengan Rembang. Untuk jalur tol menjadi prioritas utama karena akan diberlakukan one way nasional terhitung mulai tanggal 5 sampai tanggal 9. One way nasional nanti 0 km sampai dengan Kali Kangkung. Khusus untuk pos PAM, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pos yang kita utamakan adalah pos Jan, pos PAM, dan pos terpadu. Dan yang terakhir adalah pos terkait dengan wisata. Itu ada 43 pos yang menjadi prioritas utama. Itu adalah gambaran kesiapan Polda Jawa Tengah. Prinsip kita, Polri, TNI, dan stakeholder komponen masyarakat siap dalam rangka menjamin kehadiran negara memberikan pelayanan pada masyarakat kita yang akan mudik di wilayah Jawa Tengah. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memimpin rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat Progo 2024 di Gedung Anton Sujarwo Polda DIY. Selengkapnya akan disampaikan Bribtu Filania dari Yogyakarta. Polda DIY menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat Progo 2024 di Gedung Anton Sujarwo Polda DIY pada Selasa 2 April 2024. Rapat tersebut dipimpin Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh seluruh pejabat Forkopimda DIY serta seluruh tamu undangan dari berbagai stakeholder terkait.
Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menyamakan cara berpikir dan cara bertindak serta sebagai upaya untuk mendiskusikan konsep dan pelaksanaan operasi antara seluruh unsur pelaksana dan pendukung pada Operasi Ketupat Progo 2024. Kapolda DIY dalam sambutannya membeberkan, menurut survei Kemenhub RI tahun 2024 diperkirakan sekitar 71% atau 193,6 juta masyarakat Indonesia akan melaksanakan mudik pada perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Irjen Pol Suwono mengatakan DIY merupakan provinsi urutan keempat sebagai daerah tujuan tertinggi di Indonesia dengan persentase 6,06% atau 11,7 juta jiwa. Beliau menambahkan ada beberapa titik dengan mobilitas tertinggi, yaitu di Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Yogyakarta International Airport. Titik-titik tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus. Penutup sambutannya, Kapolda menilai keberhasilan Operasi Ketupat Progo 2024 sangat bergantung pada komitmen dan sinergitas semua pihak yang terlibat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dan diskusi dari beberapa pejabat Forkopimda. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Bribtu Filania. Terima kasih dan salam Tribrata. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.